Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu mengidentifikasi cerita fiksi. Anak-anak, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Selain cerita rakyat, cerita fiksi dapat berupa novel dan cerpen. Nah, cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Sedangkan novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Contohnya yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, anak-anak, cerita fiksi memiliki ciri-ciri yaitu bersifat hayalan, terdiri dari 1000 kata, dan bahasanya konotatif atau tidak sebenarnya. Oke anak-anak, berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita fiksi. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan persoalan utama dalam sebuah cerita. Lalu tokoh. Tokoh itu merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Nah, tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Kemudian watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Lalu unsur yang berikutnya yaitu alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu latar atau setting. Latar atau setting yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar dapat dibedakan menjadi latar material dan latar sosial. Latar material merupakan latar belakang alam lingkungan tempat tokoh tersebut berada. Lalu latar sosial dapat berupa tata krama, tingkah laku, adat, serta pandangan hidup yang berlaku di suatu cerita. Kemudian unsur intrinsik berikutnya yaitu amanat. Amanat merupakan pemecahan masalah yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam cerita. Nah, amanat ini disebut juga sebagai pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang. Anak-anak, Udin dan keluarganya berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Udin dan keluarganya sedang berlibur di daerah asalnya. Nah, di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat wisata Telaga Warna. Nah, Telaga Warna tersebut terletak di kawasan Puncak Bogor. Oke anak-anak, simak teks asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta.
Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Tetapi sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. "Aku tidak suka kalung ini, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir pun turut menangis. Mereka sangat sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak, cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Anak-anak, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Lalu Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian mendorong ayunan. Nah, dengan Udin memberikan dorongan dan tarikan ayunan, Udin telah memberi gaya pada ayunan tersebut. Oke anak-anak, untuk berikutnya yaitu hubungan gaya dan gerak. Anak-anak, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, ataupun perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak yaitu perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal, akibat benda itu dikenai gaya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pembuktian bahwa gaya mempengaruhi gerak benda dapat kita lakukan melalui model jungkat-jungkit, ketapel, dan traktor pegas. Oke, yang pertama yaitu jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah. Beban terletak di ujung papan pengungkit. Adapun kuasa adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Gerak jungkat-jungkit dipengaruhi oleh berat beban, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu. Yang kedua yaitu ketapel. Sebuah ketapel terbuat dari kayu dan 2 buah karet yang diikat pada kedua sisinya. Ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Ketika menarik karet, berarti kita memberikan gaya pada karet dan akibatnya karet menjadi kencang. Berikutnya yaitu traktor pegas. Gaya yang bekerja pada traktor adalah gaya pegas. Oleh sebab itu, traktor tersebut dinamakan traktor pegas. Gaya pegas yang bekerja pada traktor dapat menyebabkan traktor bergerak maju. Traktor pun bisa berpindah dari tempat semula. Semakin lama kita menggulung karet,
maka semakin besar gaya pegasnya dan semakin jauh pula traktor tersebut berjalan. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.